Episode 1941-1945. Bab 1941, benar-benar yakin. Zuan mengangkat alisnya. Apa artinya ini? Wajah Sang Qin memerah. Dia melirik Zuan sekilas dan berkata pelan, "Aku sudah menikah." Senyum Sen Suzi semakin cemerlang. Ia berkata, bagus sekali, bagus sekali. Dengan begitu, kamu tidak akan terus-terusan mengoceh tentang cinta seperti anak kecil sepanjang hari, dan bisa fokus sepenuhnya pada penelitianmu. Zuan terdiam. Begitu pula Sang Qin dan Zheng Dan. Sen Suzi juga agak bingung. Dari apa yang dia tahu, Zheng Dan ini juga pernah menikah sebelumnya, dan dia bahkan seorang janda. Sekarang, Sang Qin juga sudah menikah, dan Zuan begitu dekat dengan mereka berdua. Mungkinkah dia menyukai istri orang lain? Apakah dia harus menyarankan agar adik perempuannya menikah sebelum mencoba mendekati Zuan? Kemudian, Sen Suzi mengajak Sang Qin berkeliling kediamannya. Tentu saja, tujuannya adalah untuk memamerkan mesin dan boneka yang paling dibanggakannya. Para murid biasanya ingin memamerkannya sebanyak mungkin di depan guru mereka, tetapi bukankah guru juga sering melakukan hal yang sama? Benar saja, Sang Qin sangat tertarik. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan akan hal-hal baru ini. Dia hanya menyesal tidak datang ke sini untuk belajar lebih awal. Ketika melihat mereka mulai membicarakan masalah akademis, Zuan tidak mengganggu mereka lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dia membawa Zheng Dan ke kediaman abadi Yan Xiangwu. "Kakak Zhu," Xie Daoyun memanggil. Ketika mendengar Zuan telah tiba, kegembiraannya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Ia bahkan lebih gembira karena ia telah mendengar tentang kekuatan luar biasa yang ditunjukkannya kemarin. Meskipun ia sudah memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatannya dari ruang bawah tanah rahasia, ia tidak pernah menyangka bahwa Zuan akan sekuat itu. Hingga taraf tertentu, Zuan kini sudah setara dengan Zhao Han. Sayangnya, ia telah lama fokus meneliti jimat-jimat yang diperolehnya dari ruang bawah tanah rahasia dan tidak dapat sering bertemu dengan kakak laki-laki Zhu. Ia tidak menyangka bahwa Zuan benar-benar akan datang menemuinya hari ini. Apakah ini takdir? Wajah Xie Daoyun langsung memerah ketika dia memikirkan itu. Yan Xiangwu, yang duduk di belakangnya, memutar matanya. Dia akhirnya mengerti betapa sakitnya hati para ayah yang memiliki anak perempuan. Takut hancur kalau dipegang, takut meleleh kalau dimasukin ke mulut, tapi pada akhirnya semua itu direnggut oleh bocah-bocah nakal yang kekanak-kanakan. Meskipun dia dan Xie Daoyun hanya guru dan murid, bukan ayah dan anak, dan Zuan juga bukan anak nakal, tapi rasanya benar-benar mirip. "Kali ini aku datang ke sini bersama adik perempuanmu." Sebelumnya dia tertahan karena suatu kejadian, tetapi sekarang dia akan belajar dengan baik. "Sebagai kakak perempuan, tolong jaga dia baik-baik," kata Zuan sambil menarik Zheng Dan. "Tentu saja," kata Xie Daoyun. Meskipun dia menyadari bahwa cara Zuan menarik Zheng Dan sangat alami, dan Zheng Dan juga tidak menunjukkan reaksi aneh apapun. Dia langsung merasa sedikit cemburu. Tampaknya mereka berdua jauh lebih dekat dari yang saya bayangkan. "Aku harus merepotkan kakak perempuan di masa depan," kata Zheng Dan. Iklan oleh Pub Future. Kedua wanita itu diam-diam saling menilai pada saat yang sama. Keduanya adalah bagian dari masyarakat kelas atas kota Bright Moon dan secara alami saling mengenal, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa mereka sedekat itu, mereka hanya teman biasa. Siapa yang mengira bahwa mereka akan terhubung satu sama lain lagi karena Zuan? Keduanya pernah bertemu sebelumnya ketika Zuan membawa Zheng Dan ke sini terakhir kali. Xie Daoyun sudah curiga tentang hubungan mereka, tetapi ketika dia melihat mata Zheng Dan bersinar setiap kali dia melihat Zuan, bagaimana mungkin dia masih tidak tahu kebenarannya? Aku sangat iri padanya. Dia bisa saja menunjukkan bahwa dia menyukai Zhu di depan semua orang, tidak sepertiku, karena identitasku, aku hanya bisa mengubur cintaku dalam-dalam di hatiku. Xie Daoyun merasa sedikit lebih senang ketika mendengar pihak lain memanggilnya kakak perempuan. Dia selalu memanggil wanita lain seperti Cucu Yan dan Pei Mianman dengan sebutan, kakak perempuan, tetapi sekarang, dialah yang akhirnya dipanggil dengan sebutan itu, meskipun itu hanya, kakak perempuan. Tepat saat itu, Yan Xiangwu berkata, "Bagus sekali. Daoyun,
kamu bisa mengajarkan hal-hal yang kamu pelajari saat pertama kali belajar di bawah bimbinganku kepada adik perempuanmu. Setelah dia menguasai mata pelajaran itu, aku bisa mengajarkan hal-hal lainnya kepadanya. Ya, guru, kata Xie Daoyun. Dia sebenarnya sangat sibuk, jadi jika dia diminta untuk mengajar murid lain, dia kemungkinan besar tidak akan setuju. Namun, Zheng Dan berbeda. Dia bukan hanya berasal dari kota Bright Moon seperti dirinya, dia juga teman kakak laki-laki Zhu. Jadi, dia mengajak Zheng Dan berkeliling untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar sambil juga memperkenalkan apa yang perlu dia pelajari mulai sekarang. Yan Xiangmu kemudian mulai berbicara kepada Zuan, katanya, pembebas, kau benar-benar membuatku terkejut. Kau masih sangat muda, jadi biasanya, seharusnya tidak mungkin kultivasimu mencapai tingkatmu saat ini bahkan jika kau berkultivasi sejak kau meninggalkan rahim ibumu. Zuan tersenyum dan berkata, jalan kultivasi lebih mementingkan wawasan. Kalau tidak, bukankah itu berarti semakin tua usiamu, semakin tinggi pula pencapaianmu? Itu benar, aku terlalu klise, kata Yan Xiangmu sambil terkekeh. Dia kemudian tiba-tiba menambahkan, setelah melihat kekuatanmu kemarin, aku yakin kau dan guruku bersatu untuk mengalahkannya, kan? Zuan berpikir dalam hati, benar-benar seperti yang dikatakan Liu Ning. Banyak orang di ibu kota yang sudah memiliki kecurigaan serupa. Dia menjawab, keduanya sudah berlalu. Apakah itu benar atau tidak, apakah itu masih penting? Yan Xiangmu tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan jawaban ambigu itu, menjawab, kata-kata sang pemberi persembahan itu benar, saya hanya terlalu mementingkannya. Karena guru menyerahkan posisi pemberi persembahan itu kepada Anda, itu berarti Anda adalah orang yang dipercayainya. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Zuan harus mengakui bahwa para pengikut almarhum pembawa anugerah ini tampaknya tidak terlalu peduli dengan kekuasaan politik. Jika orang lain, mereka pasti akan menyebut Zuan sebagai orang yang tidak tahu malu dan tidak berbakti, tetapi Zuan dapat melihat bahwa orang ini benar-benar tidak peduli. Ngomong-ngomong, kalau kita tidak datang kemarin, apakah formasi pemusnah iblis benar-benar tidak akan mampu menghentikan persembahan? Tanya Yan Xiangmu, matanya berbinar. Ada sedikit daya saing di matanya, karena di masa lalu, dia sendiri yang memainkan peran besar dalam pembentukan formasi hebat itu. Tentu saja, jika dia tidak memiliki sumber daya dari seluruh kekaisaran untuk menciptakannya, formasi itu tidak akan mampu menunjukkan kekuatan yang cukup. Zuan berpikir sejenak, lalu berkata, formasi besar itu benar-benar membuatku merasa sangat terancam. Jika aku menghadapinya secara langsung, aku mungkin akan mendapat masalah. Yan Xiangmu menangkap maksud Zuan. Ia menjawab, pembawa khazanah menyarankan agar Anda membunuh 8 adipati itu agar mereka tidak dapat mengaktifkan formasi sepenuhnya, benar. Itu memang rencana yang masuk akal, tetapi 8 adipati itu memiliki status yang luar biasa di kekaisaran. Membunuh 1 atau 2 orang adalah hal yang wajar, tetapi jika Anda membunuh terlalu banyak dari mereka, Anda akan menjadi musuh publik kekaisaran. Pada saat itu, tidak akan ada lagi keraguan untuk mengaktifkan seluruh formasi. Dia tentu saja mempertimbangkan kemungkinan itu ketika dia merancang formasi di masa lalu. Musuh dapat segera melenyapkan mereka yang mengaktifkan formasi, membuang-buang banyak sumber daya tanpa mencapai apapun. Itu akan benar-benar menjadi lelucon saat itu. Itulah sebabnya, selama proses perancangan, dia telah meninggalkan tindakan pencegahan lain. Jika negara dalam bahaya mutlak, selama siapapun memiliki hak istimewa, seluruh formasi besar akan aktif dengan sendirinya. Namun, jika formasi besar yang dia ciptakan akhirnya membunuh pembebas baru yang dipilih gurunya, dia benar-benar akan menjadi pendosa akademi. Zuan menjawab, tidak perlu membunuh ke-8 adipati itu. Meskipun kekuatan formasi itu hebat, masih ada beberapa jalan untuk bertahan hidup. Selama seseorang dapat memanfaatkan peluang itu, akan mungkin untuk menghindari menghadapi keganasannya secara langsung. Jelajahi novel baru di novelbind.com. Meskipun formasi pembasmi iblis itu hebat, jika dibandingkan dengan formasi hebat yang pernah dilihatnya di makam besar, formasi itu masih jauh lebih buruk. Setelah melihat formasi yang mengunci semua tahanan makam, lalu mempelajari pengetahuan tentang formasi dalam Sutra Baopu, di matanya, formasi ibu kota itu secara alami penuh dengan kekurangan.
Jalan untuk bertahan hidup. Yan Xiangmu bertanya dengan heran. Di mana jalan untuk bertahan hidup itu? Iklan oleh Pub Future. Formasi besar ini adalah tindakan balasan terakhir bagi umat manusia jika mereka didorong ke ambang kepunahan. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan musuh kesempatan untuk bertahan hidup? Setelah ragu-ragu sejenak, Zuan menunjukkan beberapa cara untuk mengatasinya. Prestasi Yan Xiangmu dalam formasi sangat tinggi, dan bersama dengan pengetahuan yang telah dipelajarinya dari semua masalah formasi paling cemerlang di dunia, meskipun sulit untuk menghadapi formasi ini secara langsung, kekuatannya dapat dihindari melalui beberapa teknik lain. Yan Xiangmu tidak begitu percaya bahwa Zuan punya solusi lain, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin ekspresinya berubah. Pada akhirnya, dia sepenuhnya yakin. Dia berkata, adik-adikku selalu memujimu setinggi langit seolah-olah kamu adalah seorang pengembara abadi. Sejujurnya, aku masih agak tidak yakin setelah mendengarkan mereka. Namun sekarang, kamu telah benar-benar membuatku terpikat. Benar-benar ada orang yang terlahir dengan pengetahuan. Alasan dia mendukung Zuan untuk menjadi perajin baru adalah pertama karena dia tidak ingin akademi terpecah, dan kedua untuk menghormati keinginan terakhir gurunya. Lebih jauh, dia tidak ingin berurusan dengan masalah duniawi setelah menjadi perajin baru, jadi meskipun beberapa orang mendukungnya untuk menjadi perajin baru, dia menolaknya. Meski begitu, dalam hatinya, dia masih merasa seolah-olah posisi itu adalah posisi yang telah dia lepaskan. Bahkan setelah mengetahui seberapa tinggi kultivasi Zuan, itu hanyalah kultivasi. Di bidang formasi, dia selalu menganggap dirinya raja. Bahkan keterampilan gurunya tidak setinggi dia di bidang itu. Bagaimanapun, almarhum perajin itu terlalu sibuk dengan berbagai bidang yang dipelajarinya dan tidak mendalami satu bidang pun seperti yang dilakukannya. Baru sekarang, saat berbincang dengan Zuan, dia menyadari bahwa prestasi Zuan di bidang itu sama tingginya. Beberapa pandangan Zuan adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya, memberinya pencerahan baru. Bahkan keterampilannya dalam membuat formasi yang telah mandek selama bertahun-tahun tampaknya menunjukkan tanda-tanda terobosan baru. Dia begitu gembira hingga dia berdiri dan membungkuk. Kepada Zuan, matanya penuh dengan kegembiraan saat dia berkata, aku akan memperlakukan sang pemberi persembahan sebagai guruku di masa depan. Zuan terkejut, lalu menjawab, apa yang sedang dilakukan Tuan Yan? Cepatlah berdiri, bagaimana mungkin aku bisa menjadi tuanmu? Kenapa tidak? Kultivasi lebih mementingkan keterampilan daripada usia, kata Yan Xiangmu dengan ekspresi serius. Sama sekali tidak, masih banyak hal yang perlu saya konsultasikan dengan Anda terkait formasi. Kita bisa berdiskusi bersama di masa mendatang dan berkembang bersama. Kita tidak perlu menjadi guru dan murid. Jawab Zuan. Dia harus berusaha keras untuk akhirnya mencegah Yan Xiangmu menjalin hubungan guru dan murid dengannya. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki pengetahuan formasi Baopu Sutra, Yan Xiangmu telah meneliti formasi sepanjang hidupnya. Fondasi Yan Xiangmu jauh lebih baik daripada apa yang bisa dia capai. Baik itu formasi besar pemusnah iblis atau formasi yang telah mengusir bahkan Zhao Han, keduanya luar biasa. Bahkan mungkin ada hal-hal dalam Baopu Sutra yang harus dia konsultasikan dengan pria ini, jadi bagaimana mungkin dia berani menjadi gurunya? Ketika melihat betapa tegasnya sikap Zuan, Yan Xiangmu hanya bisa menyerah pada pikiran itu. Dia berkata sambil mendesah takjub, ini hampir membuatku mengingat hari-hari yang kuhabiskan di masa lalu bersama mendiang pembawa persembahan. Meskipun ia dan sang peramu sakral memiliki hubungan guru-murid dalam nama, pada kenyataannya, mereka adalah teman lama yang telah saling kenal selama bertahun-tahun. Almarhum peramu sakral juga tidak ingin menjadi gurunya, tetapi Yan Xiangmu lebih keras kepala saat itu. Karena ia telah belajar dari almarhum peramu sakral, ia bersikeras menjadikan pria itu sebagai gurunya. Peramu sakral terpaksa dengan enggan setuju. Mengingat kenangan lama itu benar-benar membuatnya merasakan nostalgia. Kakak senior, apa yang kau dan pelayan itu lakukan? Mengapa kalian saling membungkuk seperti suami istri? Sebuah suara tiba-tiba memanggil. Sepatu hak tinggi mengetuk lantai. Jiang Luofu masuk dari luar, bersama Qiao Guang dalam pakaian seperti penyihir. Keduanya melihat situasi ini di dalam dengan ekspresi aneh. Yan Xiangmu pun menceritakan apa yang baru saja terjadi. Jiang Luofu dan Qiao Guang saling berpandangan, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing.
Bagaimanapun, mereka paling memahami kakak senior mereka ini. Biasanya, meskipun dia tampak seperti seseorang yang tidak pernah mencoba menyinggung siapapun, dia sebenarnya sangat bangga di dalam hatinya. Di masa lalu, guru mereka bahkan pernah berkata sebelumnya bahwa kekuatan keseluruhan senior mereka yang hebat belum tentu lebih lemah darinya. Seseorang seperti itu benar-benar ingin menjadikan Zuan sebagai gurunya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika kau menjadikannya tuanmu, bukankah aku juga akan menjadi generasi yang lebih rendah? Sama sekali tidak mungkin. Qiao Guang langsung berteriak. Ekspresi Yan Xiangmu tampak aneh. Ia berkata, itu karena kau belum pernah melihat kemampuannya dalam formasi, Bukankah kau juga mengatakan bahwa kau ingin dia menjadi gurumu sebelumnya? Itu beda. Aku masih gadis kecil. Lupakan saja tentang memanggilnya tuan, aku bahkan bisa memanggilnya ayah, tapi bisakah kau? Dirimu yang terhormat sudah menjadi lelaki tua berjanggut putih, jadi tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kata Qiao Guang tegas dan penuh keyakinan. Yan Xiangmu terdiam. Aku sungguh tidak bisa merendahkan diri serendah itu, aku masih peduli dengan harga diriku. Ketika melihat ekspresi terkejut Zuan, Jiang Luofu tidak dapat menahan senyum. Dia menghampiri Zuan dan berkata, jangan dimasukkan ke hati, adik perempuan selalu nakal seperti ini. Guru dulu menyukai sisi uniknya ini saat dia masih hidup. Ahem, apakah kalian berdua datang ke sini untuk sesuatu? Tanya Zuan. Jiang Luofu jelas-jelas dingin dan tidak mudah didekati, namun dia mengenakan stoking hitam yang menggoda dan bahkan memperlihatkan sedikit paha bagian dalamnya. Zuan bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh mendiang pembawa khazanah ini agar dia menerima sepasang anak ajaib ini. Jiang Luofu berkata, seseorang datang ke akademi mencarimu. Bab 1942, pertanyaan sulit. Zuan tertegun, lalu bertanya, siapa yang mencariku? Tidak terlalu mengejutkan bagi klan-klan besar untuk ingin mengunjunginya setelah apa yang terjadi hari sebelumnya. Meskipun dia tidak pernah kembali ke kediamannya sendiri, dia tetap menerima cukup banyak pesan tentang hal itu. Namun, dia pikir dia akan membiarkan Qin Wanru yang mengurusnya. Qin Wanru tetaplah seorang bangsawan, suka maupun duka. Menjamu tamu dan hal-hal semacam itu bukanlah hal yang terlalu sulit baginya. Meskipun di permukaan ia tampak gelisah dan meminta Zuan untuk kembali dan mengurusnya sendiri secepat mungkin, Zuan merasa bahwa ia tidak dapat menahan kegembiraannya. Sebagai anggota kalangan bangsawan, siapa yang tidak ingin memiliki kesempatan untuk sedikit pamer? Bupati yang luar biasa itu adalah menantunya. 3 klan tingkat tinggi di ibu kota biasanya tidak melirik klan Chu, tetapi sekarang, mereka harus mendekatinya dengan niat baik sebanyak mungkin. Meskipun ia tahu bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya tulus dan ikhlas, perasaan pamer sedikit di depan para wanita kelas atas paling mulia di ibu kota tetap terasa luar biasa. Ia bahkan sudah mulai membayangkan bagaimana ia akan kembali ke kota Bright Moon dengan penuh kejayaan, dan bagaimana teman-teman lamanya akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Perwakilan klan tersebut kemungkinan akan pergi ke istana Markis untuk mencari Zuan, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk datang jauh-jauh ke akademi. Ini adalah tempat yang didedikasikan untuk belajar, dan sejak didirikan, akademi selalu menolak kunjungan pejabat berpengaruh. Dia adalah seorang wanita muda yang tampaknya adalah pembantu seseorang, kata Jiang Luofu. Dia tidak mau bicara ketika kami bertanya dari klan mana dia berasal. Namun, melihat kondisinya yang buruk, kami mengundangnya masuk terlebih dahulu. Terserah kepada pemberi persembahan apakah Anda ingin bertemu dengannya. Mari kita lihat situasinya, kata Zuan, merasa sedikit bingung. Dia mengatakan beberapa hal kepada Zheng dan Yan Xiangmu, lalu pergi ke sebuah ruangan kecil di puncak gunung. Tak lama kemudian, Jiang Luofu dan Qiao Guang membawa pembantu itu. Pembantu itu cukup manis, tetapi rambut dan pakaiannya agak berantakan. Namun, dia tampaknya tidak mempermasalahkannya. Siapa namamu? Untuk apa kau ingin bertemu denganku? Zuan bertanya dengan ramah. Dia selalu ingat bahwa dia dulunya adalah orang biasa seperti dia, jadi dia tidak berpura-pura di depannya. Pelayan itu menatap Jiang Luofu dan Qiao Guang dengan pandangan khawatir. Namun, kedua wanita itu tampaknya tidak mengerti apa yang dia maksud. Asal-usul pelayan itu tidak diketahui. Meskipun kultivasi sang pembawa sembelihan sangat luar biasa,
mereka tetap tidak merasa nyaman meninggalkan mereka berdua sendirian, itu bahkan belum memperhitungkan fakta bahwa mereka benar-benar ingin tahu dari mana asalnya. Zuan berkata, mereka semua adalah orang-orangku, jadi silakan katakan apa yang kamu pikirkan. Jiang Luofu dan Qiao Guang keduanya memutar mata mereka ke arahnya. Kapan kami menjadi orang-orangmu? Namun setelah dipikir-pikir, mereka semua adalah bagian dari akademi, jadi hal itu tampak masuk akal. Pembantu itu hanya bisa berkata tanpa daya, Nyonya Dai menyuruhku menyampaikan pesan bahwa dia ingin bertemu dengan Bupati. Setelah kejadian malam sebelumnya, orang-orang dari Istana Raja Dai dan klan Meng sudah ditahan. Meng Chan tentu saja tidak bisa berkunjung secara langsung. Namun, dia masih dari klan besar, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk mencari pembantu untuk mengirim pesan. Zuan mengerutkan kening dan berkata, aku tidak akan menemuinya. Sebagian besar hal yang terjadi saat itu adalah karena wanita itu. Apa yang bisa dia bicarakan dengannya? Pembantu itu langsung panik dan berkata, yang terhormat Bupati, Nyonya Dai berkata bahwa dia mempunyai sesuatu yang pasti akan sangat menarik minat Anda. Iklan oleh Pub Future. Dia tidak pernah menemui hal seperti itu selama hidupnya. Baik itu penampilan atau status tuannya, mereka adalah yang terbaik di antara kalangan bangsawan ibu kota. Setiap kali dia ingin bertemu dengan seseorang, mereka selalu bergegas dengan antusias. Ada beberapa yang pergi untuk mencari semacam hubungan dengannya, dan ada yang memendam motif tidak murni terhadap kecantikannya. Tapi tidak pernah ada orang yang sama sekali tidak tertarik seperti ini. Untungnya, nyonya itu telah memperingatkannya tentang kemungkinan seperti itu dan secara khusus mempercayakannya dengan beberapa pesan. Tidak tertarik, kata Zuan. Dia tidak percaya bahwa Meng Chan bisa memiliki sesuatu yang menarik baginya. Mungkin itu hanya tipu daya untuk meyakinkannya agar mau bertemu dengannya. Pembantu itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Zuan melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan lembut mengirimnya menuruni gunung sambil berkata, antar tamu itu keluar. Para murid yang berjaga di kaki gunung segera mengawal pembantu itu keluar. Jiang Luofu menunjukkan ekspresi terkejut. Tingkat kendali yang baru saja ditunjukkan Zuan sungguh tak terbayangkan. Melempar seseorang langsung ke bawah gunung, namun tidak melukai mereka sedikit pun dari awal hingga akhir, bahkan jika gurunya, almarhum pembawa libation, masih ada, dia mungkin tidak akan mampu melampaui prestasi seperti itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa setelah pertempuran hebat dengan klan Meng dan membunuh banyak ahli, bahkan termasuk seorang abadi bumi, bila pengalaman Zuan telah meningkat pesat. Meskipun dia belum melewati batas level 75, itu sudah sangat dekat. Bukan hanya almarhum pemberi persembahan, bahkan jika dia menghadapi Zhao Han dalam kondisi terkuatnya, dia masih akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Qiao Guang lebih tertarik pada hal lain. Dia berkata, Nyonya Dai itu terkenal karena kecantikannya di ibu kota. Kalau tidak salah, di masa lalu, dia bahkan pernah bertarung dengan putri mahkota untuk memperebutkan jabatannya. Siapa yang tahu berapa banyak tuan muda yang biasanya mengagumi dan merindukannya. Kamu sama sekali tidak tertarik ketika wanita cantik yang luar biasa seperti itu ingin bertemu denganmu. Zuan berkata dengan kesal, apakah aku orang yang begitu dangkal sehingga hanya peduli dengan penampilan? Dia segera menyadari bahwa Qiao Guang dan Jiang Luofu menatapnya dengan ekspresi aneh bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Lagi pula, wanita-wanita di sampingnya semuanya sangat cantik, jadi kata-katanya tidak begitu meyakinkan. Dia telah menyakiti klan Qin, dan klan Murong, dan aku bahkan membunuh ayahnya. Klan suaminya juga hancur menjadi abu. Apakah menurutmu masih ada hal baik yang akan terjadi jika bertemu dengannya? Zuan akhirnya menjawab, jika Anda khawatir tentang hal seperti itu, maka mungkin tidak perlu, jelas Jiang Luofu. Mereka yang berasal dari klan tingkat tertinggi sangat jarang mempertimbangkan emosi pribadi yang egois. Pada akhirnya, mereka membuat keputusan berdasarkan kepentingan. Dendam atas kematian ayahnya bukanlah masalah besar. Secara historis, ada banyak contoh di mana, meskipun raja membunuh beberapa menteri. Penting, keturunan menteri yang meninggal itu tetap mengabdikan hidup mereka kepada penguasa, tetap setia dan benar. Bahkan jika klan yang berbeda saling menyimpan dendam, selama ada kesempatan bagi mereka untuk bersatu di masa depan, mereka bisa menjadi tidak terpisahkan.
Zuan tertegun, lalu menjawab, benar-benar ada yang seperti itu. Di masa lalu, meskipun ia pernah menjabat sebagai raja di ruang bawah tanah rahasia Yingsu, itu lebih seperti menjadi pemimpin suku primitif. Konsep sebuah negara belum begitu matang, jadi ia tidak begitu paham dengan hal-hal seperti orang-orang yang telah tinggal di klan besar sejak mereka masih kecil. Apa masalahnya dengan itu? Qiao Guang menjawab sambil tersenyum. Jika kamu setuju untuk membantunya mempertahankan otoritas klan Meng, dia bahkan tidak keberatan menjadi kekasih rahasiamu, dan dia bahkan akan sangat berterima kasih. Seluruh klan Meng bahkan sangat menginginkannya melakukan itu. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka yang sudah mati memengaruhi mereka yang masih hidup? Zuan terdiam, menyadari bahwa dia mengatakan hal-hal seperti itu seolah-olah itu hanya topik lain untuk digosipkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam-dalam. Dia pikir dia sudah mempersiapkan diri untuk dunia ini, tetapi siapa yang mengira bahwa itu masih bisa melampaui imajinasinya yang paling liar. Jiang Luofu akhirnya tidak tahan lagi dan menyela, adik perempuan, omong kosong macam apa yang kau katakan. Jangan coba-coba menyesatkannya. Qiao Guang hampir tertawa terbahak-bahak, menjawab, kakak senior, apakah kamu memperlakukannya sebagai murid akademi? Tidak apa-apa jika dia tidak mengajari kita apapun, tetapi bagaimana kita bisa mengajarinya? Jiang Luofu juga sedikit linglung. Ketika dia mengingat bagaimana Zuan melakukan pembantaian besar-besaran di kediaman Meng, dia merasa bahwa Zuan memang tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya apapun. Namun, entah mengapa, dalam benaknya, pemuda ini masih bocah nakal yang tanpa malu-malu memanggilnya, kepala sekolah yang tampan, dan kakak kepala sekolah di kota Bright Moon. Kakak ipar, terdengar suara, diiringi suara sorak-sorai yang terdengar dari tengah gunung. Iklan oleh Pub Future, kelompok itu mengikuti sumber suara itu, dan mereka melihat beberapa wanita muda. Di depan tidak lain adalah Chu Huanzhao, yang melambaikan tangan dengan penuh semangat ke arah mereka. Rok kulitnya yang kecil terus-menerus mengingatkan semua orang betapa hebat suasana hatinya saat ini. Di sebelahnya, seorang pria muda yang cantik memutar matanya, seolah-olah dia sedang memandang rendah seseorang yang mengganggu pemandangan di depannya. Ada juga seorang wanita muda berkulit sawo matang yang menatap pria muda itu dengan senyum lebar. Sebenarnya aku punya beberapa pertanyaan astrologi yang ingin kuajukan padamu, tapi sepertinya aku harus menunggu sampai lain waktu, gerutu Qiao Guang. Semua wanita muda itu adalah keluarga Zuan, jadi wajar saja jika dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Jiang Luofu tidak menyukai suasana yang ramai dan penuh semangat seperti itu, jadi dia mengikuti Qiao Guang dan mengucapkan selamat tinggal. Segera setelah itu, Chu Huanzhao dan yang lainnya tiba di halaman kecil di puncak gunung. Ketika mendengar celoteh mereka, Zuan mengeluarkan beberapa buku kecil, merasa sedikit pusing. Dia berkata, ini adalah metode kultivasi dasar para murid gunung belakang akademi. Jangan menilai mereka terlalu cepat berdasarkan nama-namanya, semuanya bagus. Pastikan untuk membangun fondasi yang baik, sehingga kultivasi masa depan Anda akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia sekarang adalah pembawa persembahan di akademi, jadi tentu saja tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan. Hal-hal semacam ini sama sekali. Mata Murong Qinghe dan Chu Yuzhao berbinar, dan mereka menerimanya dengan antusias. Sebagai orang-orang yang biasanya tinggal di ibu kota, mereka tentu tahu betapa berharganya hal-hal seperti itu. Teknik kultivasi dasar akademi kerajaan cukup mudah didapat dengan latar belakang keluarga mereka, tetapi itu tidak jauh lebih baik daripada keterampilan kultivasi klan mereka sendiri. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikultivasikan oleh para murid dari pegunungan belakang. Setiap murid di pegunungan belakang adalah yang terbaik dari yang terbaik di seluruh negeri. Keterampilan yang mereka kembangkan secara alami juga merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Manual ini adalah sesuatu yang telah dibuat secara pribadi oleh mendiang Libationer untuk mengevaluasi para murid tingkat atas itu. Dikabarkan bahwa para guru di pegunungan belakang akademi juga telah menggunakannya ketika mereka pertama kali belajar di bawah mendiang Libationer. Baca bab terakhir di novelb.com. Hanya Chu Huanzhao yang tidak dapat menahan diri untuk berkata, kakak ipar, kamu tahu betapa aku benci membaca. Aku pusing hanya dengan melihat kata-kata dalam buku ini.
Itu membuatku ingin tertidur sekarang. Kemudian, dia menempel pada Zuan dan bertanya, kakak ipar, bisakah kamu mengajariku secara pribadi? Dan kursus kilat jika memungkinkan, jenis yang dapat membuatku menjadi yang terkuat di dunia jika aku hanya mengolahnya beberapa hari. Zuan terdiam. Chu Yuzhao berkata sambil mencibir, kau benar-benar idiot. Di mana kau akan menemukan keterampilan kultivasi seperti itu, di mana kau bisa menuai tanpa menabur? Kau ingin menjadi kuat, tetapi kau tidak mau bekerja keras. Itu adalah sesuatu yang hanya mungkin dipikirkan oleh wanita delusi di pedalaman. Chu Huanzhao mendengus. Siapa bilang tidak ada hal seperti itu? Kakak ipar dulu sama sepertiku, berada di anak tangga terbawah kelas kuning kota Bright Moon. Aku belum pernah melihatnya berkultivasi sekeras itu. Jika dia tidak makan dan tidur, maka dia tidur dan makan. Oh, benar, dia juga berkeliling menggoda gadis-gadis cantik sepanjang hari. Tapi bukankah dia akhirnya menjadi sekuat ini? Chu Yuzhao membuka mulutnya, namun tidak ada yang keluar. Anda begitu masuk akal sehingga saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan. Baiklah, baiklah. Aku punya cara agar kalian bisa meningkatkan kultivasi kalian dengan cepat, tapi aku perlu lebih banyak berusaha, kata Zuan. Dia berpikir dalam hati bahwa Huanzhao kecil, yang memiliki sedikit kepribadian tipe M, cukup cocok dengan Sutra Phoenix Nirvana. Selama dia baik-baik saja dengan pemukulan, dia bisa menjadi lebih kuat. Namun, mengolah keterampilan rahasia semacam itu terlalu berbahaya, dan dia tidak memiliki keterampilan curang seperti itu. Akan sulit untuk keluar hidup-hidup jika dia mengolahnya dengan cara itu, dan dia akan mendapat masalah karena dia memiliki sesuatu yang terlalu berharga untuk dilindungi. Jika dia terbongkar, itu akan dengan mudah mendatangkan masalah baginya. Saya harus melanjutkan rencana semula. Chu Huanzhao langsung senang. Dia berpegangan erat pada lengannya dan mendengus pada Chu Yuzhao. Bukankah aku bilang kalau kakak ipar punya solusi? Chu Yuzhao menjadi sangat marah hingga menggertakkan giginya. Namun, Murong Qinghe bergumam pelan kepadanya, kakak Chu, kurasa sebelum adik perempuanmu yang kedua lahir, kau juga akan menempel pada kakakmu Zhu dan memanggilnya kakak ipar seperti itu. Chu Yuzhao segera menjadi lebih marah saat mendengar itu. Zuan merasa pusing karena pertengkaran mereka, jadi dia menyuruh mereka bermain di halaman rumahnya terlebih dahulu. Sementara itu, dia masuk ke dalam. Dia menatap pil pembersih sumsum di tangannya dengan ekspresi khawatir. Sejak dia memperoleh bakat tingkat transenden, dia tidak lagi bisa menarik pil pembersih sumsum. Dia hanya bisa membelinya dari toko, dan awalnya harganya 10.000 poin. Namun, setiap kali satu pil dibeli, harganya naik 10 kali lipat. Dia pernah memberi Snow satu pil di masa lalu, dan sekarang, satu pil harganya 100.000 poin amarah. Pil berikutnya harganya 1 juta poin. Kenaikan harga eksponensial membuatnya tidak realistis sama sekali untuk membeli banyak pil. Yang lebih penting, bakat Huanzhao kecil benar-benar kurang. Bahkan satu pil pun tidak akan cukup untuknya. Selain itu, ada begitu banyak kekasihnya yang perlu dikhawatirkan, jadi dia merasa sangat enggan untuk memberikannya kepada siapapun. Bab 1943, Kenalan Lama. Kali ini, ia telah mengumpulkan total 257.200 poin. Satu pil saja harganya 100.000 poin, jadi tidak mungkin baginya untuk membeli pil kedua. Dari segi perasaannya, dia berencana untuk memberikan pil pembersih sumsum tulang kepada Huanzhao. Bagaimanapun, bakatnya adalah yang terendah, dan dia juga orang pertama yang menunjukkan kehangatan kepadanya di dunia ini. Namun, akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia memberikan pil pembersih sumsum tulang ini kepada Huanzhao, itu hanya akan mengangkatnya dari seorang idiot kultivasi menjadi orang biasa. Melakukan hal itu akan tetap cukup menjengkelkan bagi semua orang. Sebaliknya, jika dia memberikannya kepada seseorang dengan bakat yang sangat baik, itu dapat meningkatkan bakat mereka ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga efeknya akan sangat hebat. Ia mulai merasakan sakit kepala ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Ia teringat bahwa di ruang bawah tanah rahasia, Sutra Baopu telah membuka sistem gourmet. Selama ia mengetahui resep dan mencicipinya sebelumnya, ia dapat menciptakan kembali hidangan aslinya. Namun, ia bertanya-tanya apakah pil pembersih sumsum tulang ini dianggap sebagai makanan. Zuan agak ragu-ragu.
Lagi pula, benda ini tidak akan berguna baginya bahkan jika dia memakannya. Jika sistem gourmet tidak aktif, itu hanya akan membuang-buang pil pembersih sumsum tulang. Dia memikirkan semua kekasihnya dan bagaimana mereka semua membutuhkannya. Bahkan jika dia meninggalkan pil ini, itu tidak akan cukup untuk dibagi di antara mereka. Jadi, dia menggertakkan giginya dan mengambil sedikit pil untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi aneh menyebar dari ujung lidahnya. Seolah-olah aliran data dari The Matrix mengalir melalui pikirannya. Suara sistem gourmet memanggil. Sampel tidak mencukupi, tidak dapat melakukan analisis lebih lanjut. Harap tambahkan lebih banyak sampel. Mata Zuan berbinar. Ada kesempatan. Karena itu, ia memutuskan untuk langsung memasukkan seluruh pil ke dalam mulutnya. Ia bahkan tidak berani melakukan gerakan menelan, dan membiarkannya larut perlahan di dalam mulutnya, berusaha semaksimal mungkin untuk mencicipi pil tersebut sehingga sistem gourmet dapat menganalisis komponen-komponennya secara menyeluruh. Beberapa saat kemudian, sebaris teks melayang di depan matanya. Pil pembersih sumsum tulang, obat pil langka yang digunakan dalam dunia kultivasi untuk meningkatkan bakat seseorang. Komponennya adalah otak api hijau, daun jangkrik berongga, dan pasir cahaya iblis, serta bagian-bagian binatang buas sebagai bahan utama, misalnya, tanduk baize, inti sphinx. Zuan sangat gembira. Sistem gourmet ini tidak hanya menyediakan komposisi, tetapi juga memberinya resep terperinci. Itu berarti selama ia memiliki bahan-bahan yang diperlukan, ia dapat membuatnya sebanyak yang ia inginkan, dan ia sama sekali tidak perlu khawatir tentang keterbatasan sistem rage. Ia mengingat betapa tidak senangnya ia saat pertama kali mendengar tentang sistem baru itu, mengira bahwa sistem itu mengejeknya. Karena tidak tahu cara memasak atau semacamnya. Saya salah, sistemnya memang yang terbaik. Pada saat yang sama, dia sedikit penasaran. Hal macam apa yang memberinya sistem ini? Dia masih lemah di masa lalu, jadi dia hanya merasakan kegembiraan yang tak terbatas setelah mendapatkan sistem itu. Dia telah melihat terlalu banyak novel fiksi, dan karakter utama yang memiliki sistem seperti itu terlalu umum. Dia terlalu malas untuk memikirkan implikasi yang lebih dalam darinya. Namun, seiring bertambahnya kekuatannya, dan sekarang dia praktis menjadi makhluk terkuat di dunia ini, dia memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang sistem tersebut. Dia memiliki dua pengalaman dunia dalam satu tubuh, dan dia bahkan telah mengunjungi banyak ruang bawah tanah rahasia yang misterius di dunia ini dan bertemu dengan terlalu banyak makhluk kuat yang melampaui batas imajinasinya. Namun, meskipun pengalaman dan pengetahuannya luas, dia tetap tidak dapat memahami sistem tersebut sama sekali. Dia tidak mengerti prinsip dasar yang bekerja, dia tidak tahu apakah itu sesuatu yang nyata, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak kemampuan ajaib. Benda seperti apa yang menciptakan sistem papan ketik ini? Siapapun orangnya, dia pasti sangat tampan, kan? Dia berpikir dalam hati untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berhasil mencapai tujuan. Dia hanya bisa mengubur pikiran-pikiran itu sementara di lubuk hatinya. Karena itu, dia mengalihkan perhatiannya ke bahan-bahan pil pembersih sumsum tulang, otak api hijau, daun jangkrik berongga, dan pasir cahaya iblis. Semua itu adalah hal-hal yang baru pertama kali dia dengar, dan obat utama yang terdiri dari bagian-bagian binatang pembawa keberuntungan juga tampak agak sulit diperoleh. Dia pernah mendengar tentang baize sebelumnya, karena itu adalah sesuatu yang pernah muncul sebelumnya dalam mitologi dunia sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang dapat berkomunikasi dengan semua hal dan mengenali penampilan semua makhluk hidup. Ia tahu semua jenis nama aneh dan cara menaklukkan mereka, dan seluruh tubuhnya adalah harta karun. Ia bahkan dapat secara ajaib membawa kembali seseorang dari ambang kematian. Itulah sebabnya ia selalu dikenal sebagai simbol keberuntungan. Dikabarkan bahwa kepala dan 4 cakarnya seperti singa, dan dahinya memiliki 1 tanduk. Di lehernya ada cincin rambut putih seperti surai singa. Ekornya berbentuk seperti rubah, dan berbulu lebat dan sangat halus. Sebagian besar tubuh baize berwarna putih, tetapi punggung, 4 anggota tubuhnya, dan ujung ekornya berwarna abu-abu gelap. Zuan mulai pusing. Di mana dia bisa menemukan makhluk legendaris seperti itu? Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Sphinx adalah kenalan lama. Itu adalah makhluk Mesir kuno. Bahkan ada patung Sphinx yang terkenal.
Dia telah mendengar kelompok Zhaohan berbicara tentang pertemuan dengan makhluk yang seharusnya adalah Sphinx di ruang bawah tanah rahasia yang dia masuki, dan itu adalah sesuatu yang hanya memancarkan proyeksinya dari dimensi lain yang jauh. Tunggu sebentar. Mengapa saya merasa Baize dari Tiongkok dan Sphinx dari Mesir tampak agak mirip? Mereka tampak sangat mirip singa. Mereka bukan makhluk yang sama, bukan? Mungkinkah mereka hanya memiliki nama yang berbeda di tempat yang berbeda? Tetap saja, terlepas dari apakah itu jenis makhluk yang sama, keduanya sangat langka. Dia tidak tahu di mana dia bisa menemukan mereka sama sekali. Aku berencana untuk menyempurnakan lebih banyak pil pembersih sumsum tulang ini, tetapi sekarang, siapa tahu apakah membelinya melalui poin amarah atau membuatnya sendiri akan lebih mudah. Semua cerita baru ada di N0VLB.com. Dia sangat frustrasi sehingga dia meninggalkan ruangan dan langsung pergi ke tempat Sensuzi. Di tengah jalan menuju gunung. Lagi pula, dalam hal pengetahuan tentang penyempurnaan pil, mungkin tidak ada orang yang tahu lebih banyak daripada dia. Mungkin dia tahu tentang banyak bahan yang terlibat. Saat tiba, Sensuzi dengan gembira memamerkan beberapa mesin dan boneka yang rumit dan tidak perlu. Sang Qin melihat Zuan dan matanya langsung berbinar. Meskipun dia sangat tertarik dengan apa yang diajarkan gurunya, dia selalu merasa sedikit gugup saat dipisahkan dari kakak laki-lakinya Zhu. Apakah pembawa persembahan itu punya sesuatu yang penting, sehingga datang terburu-buru? Tanya Sensuzi, dengan tajam merasakan kedatangan Zuan. Zuan menghibur Sang Qin melalui transmisi Qi terlebih dahulu, lalu berkata, jadi begini. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang beberapa bahan obat sebelumnya. Ketika mendengar semuanya, Sensuzi berkata, pasir cahaya iblis penting untuk banyak pil berkualitas tinggi dan cukup langka. Itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh banyak alkemis. Anda bahkan mungkin tidak menemukan jejaknya jika Anda mencarinya seumur hidup. Zuan mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, bukankah itu berarti aku kurang beruntung? Kalau dipikir-pikir salah satu bahannya begitu langka, masih banyak lagi yang harus dikhawatirkannya. Sensuzi berkata dengan bangga, jangan khawatir, hamba. Aku punya beberapa di sini. Tidak seorang pun melihatnya melakukan gerakan apapun, tetapi kemudian sebuah boneka berjalan mendekat, berderit keras. Di tangannya ada sebuah wadah. Sensuzi mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menuangkan sedikit pasir dari toples. Dari seberapa hati-hati dia memperlakukannya, seolah-olah dia sedang memegang akar kehidupan. Zuan memperhatikan bahwa pasir itu berbeda dari pasir biasa. Pasir itu mengeluarkan rona ungu samar, dan tidak terlihat seperti pasir, tetapi lebih seperti semangkuk air. Apakah sang perajin sedang mempersiapkan diri untuk memurnikan beberapa pil? Sensuzi bertanya sambil tersenyum. Karena perajin baru saja mengambil alih posisimu, maka pasir cahaya iblis ini hanya akan menjadi hadiah ucapan selamatku. Bagaimana mungkin aku menerima hal seperti ini? Jawab Zuan. Meskipun begitu, dia tidak menahan diri, matanya bersinar saat dia mengambil wadah itu langsung dari tangan Sensuzi. Dia akan memurnikan pil pembersih sumsum tulang, dan jumlah yang dia butuhkan cukup banyak. Sensuzi tercengang. Maksudku, aku akan memberikan bagian yang ada di telapak tanganku itu padamu. Jadi, mengapa kau mengambil seluruh wadah itu? Dia berkata dengan kesal, benda ini sangat berharga, tahu. Aku tidak bisa memberimu sebanyak itu kecuali kau membayar lebih. Iklan oleh Pub Future. Tentu saja, kata Zuan sambil tersenyum. Hanya saja aku sangat membutuhkan barang-barang ini, kalau tidak aku tidak akan meminta sebanyak itu. Dia tahu bahwa Sensuzi terkenal miskin. Bagaimanapun, baik itu alkimia atau pemurnian boneka, mereka berdua menghabiskan uang. Karena itu, dia mengeluarkan sekitar 1 meter kubik batu Qi kelas surga dari manik kaca cemerlangnya dan bertanya, apakah ini cukup? Batu Qi ini diberikan kepadanya oleh Yu Yanluo dari Cloud Center Commandery. Memiliki seorang sugar mommy sungguh terasa menyenangkan. Cukup, jawab Sensuzi, matanya bersinar cemerlang. Dia tentu pernah melihat batu Qi sebanyak ini sebelumnya, tetapi bukan yang bermutu surgawi. Dia akhirnya berkata, ngomong-ngomong, bolehkah pembawa persembahan mengizinkanku melihat kantong penyimpananmu suatu hari nanti? Aku ingin melihat seberapa banyak kantong itu bisa menyimpan begitu banyak.
Lagi pula, jumlah kantong penyimpanan yang dapat ditampung sangat terbatas. Kantong itu hanya dapat menampung beberapa barang penting. Bagaimana mungkin mereka dapat memproduksi 1 meter kubik batu ki dalam sekejap? Itu bukan kantong penyimpanan, melainkan harta karun yang kudapatkan di masa lalu, jawab Zuan. Benarkah? Jawab Sensuzi, merasa sedikit kecewa. Jika itu adalah harta karun, dia tidak bisa benar-benar memintanya. Dan jika itu bahkan bukan kantong penyimpanan, dia tidak punya cara untuk menduplikasinya. Benar, apakah kamu tahu tentang bahan-bahan lainnya? Zuan kemudian bertanya. Sensuzi menjawab, otak api hijau disebut otak, tetapi sebenarnya itu adalah bunga. Ketika bunga itu mekar, bentuknya menyerupai api yang menyala, tetapi juga seperti otak manusia. Itulah asal-muasal namanya. Barang ini juga sangat berharga, dan aku tidak memilikinya. Kalau tidak salah, rumah sakit kekaisaran juga seharusnya tidak memilikinya. Para penyembah dapat bertanya-tanya di pusat kebebasan. Aku pernah mendengar bahwa benda itu pernah muncul sebelumnya di pelelangan mereka. Pusat kebebasan. Zuan mengulanginya sambil mengerutkan kening. Dari informasi yang diterimanya sebelumnya, pusat kebebasan tampaknya memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan klan Meng. Dengan statusnya sebagai cucu kekaisaran, dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan mereka. Namun, almarhum pemberi persembahan itu tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan pusat kebebasan. Muridnya, benar, saya cukup sering mengunjungi mereka. Pusat kebebasan menyediakan media pertukaran bagi semua kultivator di dunia. Lagi pula, banyak hal berharga di dunia seringkali hanya dapat ditukar, jawab Sensuzi. Ketika dia melihat Sensuzi dan Hope of Freedom tidak memiliki hubungan seperti yang dia bayangkan, Zuan menghela napas lega. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan Hope of Freedom, jadi dia hanya bisa meminta rumah bordir untuk menyelidikinya. Setidaknya dengan statusnya saat ini sebagai panglima tertinggi utusan bordir, pemberi persembahan akademi, dan bupati manusia dan iblis, mencari otak api hijau jauh lebih mudah daripada jika dia harus mencarinya sendiri. Dia harus mengakui bahwa status dan posisi mengubah segalanya. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah daripada jika dia adalah orang biasa. Tidak mengherankan bahwa, apakah itu dunia sebelumnya atau dunia ini, semua orang ingin menaiki tangga sosial. Mengenai Hollow Cicada Leaf, aku belum pernah mendengarnya. Kalau tidak salah, kamu tidak akan bisa menemukannya di Hope of Freedom, kata Sensuzi dengan sedikit rasa bangga. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahuinya, Hope of Freedom tentu saja tidak akan mengetahuinya. Zuan sedikit putus asa. Mungkinkah benda ini tidak ada di dunia ini? Sang Qin tiba-tiba berkata, dari apa yang ku ketahui, tuan kedua di pegunungan belakang adalah seorang dokter yang mengetahui semua tanaman obat di dunia. Apakah menurutmu dia tahu tentang daun jangkrik berongga ini? Mata Sensuzi berbinar. Dia berkata, aku hampir lupa jika kamu tidak membicarakannya. Kakak kedua mungkin benar-benar punya kesempatan untuk mengetahui hal ini. Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapakah sebenarnya saudara keduamu ini? Sensuzi berkata sambil tersenyum, pembawa persembahan itu juga berasal dari kota Bright Moon. Sekarang setelah kupikir-pikir, jadi kamu mungkin mengenal saudara kedua. Namanya Ji Dengtu. Dengan keahliannya dalam pengobatan, bahkan jika dia menolak, tidak ada alasan baginya untuk sama sekali tidak terkenal. Apakah pembawa persembahan itu pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Kelucuan yang terungkap 0,00,0,00. Iklan oleh Pub Future. Bab 1944, sakit sekali, kakak ipar. Ji Dengtu. Zuan mengulanginya, matanya terbelalak. Meskipun dia sudah curiga, dia masih terkejut mendengar hal itu terbukti. Lagi pula, orang-orang di ibu kota selalu menganggap murid kedua almarhum pemberi persembahan, sang dokter, sebagai individu yang baik hati, sosok yang tampan, suci, dan abadi. Ia benar-benar merasa sulit untuk mengaitkan deskripsi seperti itu dengan pria mesum dari kota Bright Moon, si bangka yang bersembunyi di ruangan gelap sambil membaca novel porno. Sepertinya sang pemberi persembahan tahu tentangnya, kata Sensuzi sambil tertawa. Saya mengenalnya, dan kami bahkan saling mengenal dengan cukup baik, kata Zuan. Berita teratas di NOVL.com. Namun, sosok Ji Dengtu hanya bertahan di benaknya selama 3 detik.
Waktu yang tersisa sepenuhnya dihabiskan oleh puting susunya yang cantik dan lembut, Ji Xiaoxi. Dia secara refleks menyentuh kumisnya. Seolah-olah perasaan lembut dari masa lalu itu masih ada. Dulu, ketika dia dikawal oleh utusan bordir, Ji Xiaoxi berpura-pura menjadi kekasihnya di depan semua orang untuk membantunya. Dia menciumnya, lalu diam-diam memberinya pil kematian palsu. Dia benar-benar wanita muda yang baik hati. Dia tidak bisa menahan senyum hangat setiap kali dia memikirkan Ji Xiaoxi. Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak mau memberitahuku tentang ini saat aku bertanya pada Jiang Luofu sebelumnya? Kami semua berada di kota Bright Moon saat ini, Zuan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia hanya merasa seolah-olah Jiang Luofu menyembunyikan sesuatu. Hah, seru Sen Suzi. Saat ini dia merasa sedikit menyesal. Jika aku tahu adik ketujuh akan bertindak seperti itu, aku akan menunggunya untuk memberitahu. Apa yang tidak kamu ketahui? Zuan melanjutkan. Mata Sang Qin pun terbelalak. Ia juga memiliki kesan tentang Ji Dengtu. Sungguh sulit baginya untuk membayangkan Ji Dengtu memiliki hubungan yang dingin dan acuh tak acuh dengan Jiang Luofu. Sen Suzi menghela napas dan berkata, itu benar-benar kisah yang menyayat hati. Dulu, keterampilan saudara kedua dalam pengobatan benar-benar luar biasa, dan dia bahkan dengan bangga membanggakan bahwa bahkan jika Raja Neraka sendiri menginginkan seseorang meninggal pada usia 60, dia dapat membuatnya hidup hingga 100 tahun. Dia percaya bahwa tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat disembuhkannya. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa menyelamatkan istrinya sendiri, yang merupakan saudara perempuan dari saudara perempuan ketujuh. Zuan tercengang. Saya teringat pernah mendengar tentang hubungan itu di kota Bright Moon. Dia juga penasaran mengapa meskipun Ji Dengtu suka mengoleksi pakaian dalam, dia tidak pernah melirik Jiang Luofu yang secantik itu. Jadi karena itu, Sen Suzi kemudian berkata, karena itu, meskipun saudari ketujuh tahu itu bukan salah saudara kedua, dia tidak bisa menahan sedikit dendam. Dia percaya bahwa itu karena dia terlalu sombong dan dihukum oleh surga. Saudara kedua juga membiarkan dirinya terbuang sejak saat itu, tidak menerima pasien atau mengobati penyakit. Kami saudara dan saudari mencoba menasihatinya untuk berubah pikiran untuk waktu yang lama, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Kemudian, suatu hari, dia tiba-tiba menghilang. Kami panik mencoba mencarinya, tetapi guru menghentikan kami. Dia berkata bahwa saudara kedua butuh tempat untuk menenangkan diri sejenak, dan waktu akan menyembuhkan semuanya secara perlahan. Namun, begitu saja, lebih dari 1 dekade berlalu. Semua orang sudah lupa bahwa ada seorang dokter di antara murid-murid guru, dan kami baru mengetahui bahwa dia ada di kota Bright Moon dari adik perempuan junior belum lama ini. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ia bertanya, benar, apakah kamu tahu penyakit apa yang diderita istrinya di masa lalu? Bagaimana mungkin bahkan seseorang dengan keahliannya dalam pengobatan tidak dapat menyembuhkannya? Kalau dia bisa melahirkan anak perempuan semanis Xiaoxi, dia pasti juga menjadi orang yang hangat dan baik, bukan? Sen Suzi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu detailnya. Kakak kedua selalu merahasiakan jawabannya. Kamu harus bertanya kepada kakak ketujuh tentang hal itu saat kamu punya kesempatan. Di dekatnya, Sang Qin berkata, Kakak Zhu, kurasa kau tidak perlu menanyakannya. Dilihat dari sikapnya terhadap Ji Dengtu, hubungannya dengan kakak perempuannya pasti sangat dekat. Jika kau menanyakannya dengan statusmu saat ini, itu akan membuatnya berada dalam situasi yang canggung. Kurasa sebaiknya tunggu sampai dia sendiri yang menceritakannya kepadamu suatu hari nanti. Sen Suzi terkekeh dan berkata, seperti yang diduga, wanita memang lebih berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Seperti yang dikatakan Little Qin, aku agak terlalu gegabah. Zuan teringat dengan sikap dingin Jiang Luofu yang biasa. Dia memutuskan untuk tidak menaburkan garam pada luka lamanya untuk saat ini. Ketiganya merasakan campuran emosi. Akhirnya, mereka mengganti topik dan membicarakan bahan-bahan yang tersisa. Sen Suzi memiliki ekspresi khawatir dan gelisah saat dia berkata, aku pernah melihat binatang keberuntungan Bai Ze sebelumnya dalam beberapa teks kuno, tetapi aku belum pernah mendengar ada orang yang menemuinya di dunia nyata. Mungkin itu hanya ada di beberapa ruang bawah tanah rahasia kuno. Sedangkan untuk Sphinx, itu bahkan lebih asing bagiku.
Jika sang pemberi persembahan menemukannya, tolong beritahu aku agar aku dapat memperluas pengalaman kecilku. Mendengar jawaban itu, Zuan berpikir, sudah kuduga. Yang paling sulit didapat adalah bahan utamanya. Setelah mereka berbincang beberapa lama, dia tidak lagi mengganggu pelajaran mereka berdua. Dia berpamitan dan pergi. Zuan kembali ke halaman kecil di puncak gunung. Para wanita muda di sana bermain-main dengan gembira, membuatnya mendesah. Terlepas dari seberapa banyak etiket yang pantas dan pendidikan yang mulia yang telah mereka alami, dan seberapa banyak situasi keras yang terpaksa mereka hadapi, mereka tetaplah gadis remaja pada akhirnya. Mereka masih membawa sebagian kepolosan mereka. Dia harus mengakui bahwa bermain dengan wanita muda yang cantik, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, adalah hal yang menyenangkan. Yu Zhao, kamu dan adik perempuan King He harus belajar metode kultivasi dengan tekun di luar. Huan Zhao, ikut aku ke dalam, kata Zuan, berusaha sekuat tenaga untuk memasang ekspresi tegas. Para wanita muda ini benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan belum mulai membaca buku panduan keterampilan yang sangat berharga itu. Murong King He merasa sedikit bersalah. Dia dengan cepat berpura-pura membaca buku panduan di tangannya. Chu Yuzhao sedikit tidak senang dan bertanya, kakak ipar, mengapa dia bisa mengikutimu ke dalam, tetapi kita harus berkultivasi di luar? Heh, kamu masih belum ngerti. Itu karena kakak ipar lebih menyukaiku. Jawab Chu Huanzhao sambil melingkarkan lengannya di lengan Zuan dan menatap adiknya dengan tatapan mengejek. Chu Yuzhao menggertakkan giginya karena marah. Gadis ini sungguh tidak tahu malu. Meski begitu, dia berpura-pura menjadi laki-laki sekarang, jadi bagaimana mungkin dia berlari dan berusaha mendapatkan hati Zuan? Dia hanya bisa merajuk, jangan membuat masalah lagi. Kita berdua punya masalah yang harus dibicarakan di dalam, kata Zuan. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menyeret Chu Huanzhao ke dalam ruangan. Ketika melihat Chu Yuzhao merajuk, Murong King He merasa geli. Ia berkata, kakak Chu, kamu tidak perlu merasa terlalu buruk. Ini mungkin bukan hal yang buruk. Itu hal yang baik, jawab Chu Yuzhao. Ia berpikir, bahkan adik perempuan King He kini mengejekku. Tentu saja itu hal yang baik. Kakak Zhu sangat hebat, dan dia adalah wali istana. Siapa yang tahu berapa banyak gadis muda terpelajar di ibu kota yang ingin menikahinya? Para senior klan mereka menginginkannya lebih dari mereka. Kakak perempuanmu dulu menikahinya, tetapi mereka sekarang sudah bercerai. Jika kakak perempuanmu yang kedua bisa menjadi kekasihnya, itu akan menjadi berkah yang besar bagi klan Chu, jelas Murong King He. Chu Yuzhao terdiam. Dia tentu tahu tentang hal seperti itu. Meski begitu, mengapa bukan aku yang melakukannya? Mengapa harus kakak kedua? Tentu saja, itu semua hanya hal-hal yang dapat dipikirkannya. Dia tahu bahwa dia tampil sebagai tuan muda klan Chu dan tidak mungkin dia bisa kembali hidup sebagai seorang wanita. Namun, itu hanya membuatnya semakin marah. Dia menjawab, adik perempuan King He berkata bahwa begitu banyak putri bangsawan ingin menikahinya. Apakah itu termasuk kamu juga? Murong King He tidak marah dan malah menatapnya sambil tersenyum lebar, berkata, jika aku tidak bertemu dengan kakak laki-laki Chu terlebih dahulu, aku tidak akan keberatan menjadi salah satu dari mereka. Melihat senyumnya yang dalam, Chu Yuzhao tidak bisa marah lagi. Sebaliknya, dia menjawab dengan kesal, siapa yang bisa memastikan? Keinginanmu mungkin akan terwujud di masa depan. Murong King He tertegun, lalu bertanya, apa yang kau katakan, kakak Chu? Tidak ada, kata Chu Yuzhao, meskipun dia terlalu malu untuk menjelaskannya. Selama adik perempuan King He juga menyukai kakak laki-laki Zhu, itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Chu Huanzhao tiba-tiba berteriak dari dalam ruangan, kakak ipar, tolong bersikap lebih lembut, ini menyakitkan. Chu Yuzhao dan Murong King He langsung membelalakkan mata mereka. Apa yang mereka berdua lakukan? Kakak Zhu terlihat sopan dan lembut, tapi aku tidak menyangka dia akan bersikap begitu kasar. Wajah Murong King He menjadi merah saat memikirkan hal itu. Mengapa kakak ipar hanya melakukan itu padanya? Seharusnya aku yang melakukannya. Chu Yuzhao berpikir, tetapi dia tidak sengaja mengatakannya dengan keras. Pada akhirnya, karena kesal, dia meraih Murong King He dan mencoba pergi, sambil berkata, ayo pergi, aku tidak ingin mendengar suara-suara menjijikkan ini. Hah, kakak Chu, kenapa kamu begitu marah? Dia bukan kakak perempuanmu.
Iklan oleh Pub Future. Jika dia benar-benar kakak perempuanku, betapa hebatnya itu. Ayahku bisa saja meninggal karena bahagia. Chu Yuzhao tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, di dalam hati, ekspresi Zuan menjadi gelap. Dia menatap wanita muda di depannya dan bertanya, bisakah kamu tidak berteriak seperti itu? Chu Huanzhao menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, kakak ipar, tapi ini sangat menyakitkan, aku tidak tahan. Zuan terdiam, karena dia tidak akan bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk pil pembersih sumsum tulang dalam waktu dekat, dia hanya bisa membantu bocah ini meningkatkan bakatnya sedikit melalui cara lain untuk saat ini. Bakat kultivasi memang melibatkan kekuatan pemahaman seseorang, tetapi itu juga tergantung pada kualitas tubuh seseorang. Meridian beberapa orang tipis seperti rambut, sementara yang lain seperti pipa air. Bakat yang terakhir secara alami jauh melampaui yang pertama. Pil pembersih sumsum tulang dapat meningkatkan keduanya, tetapi, Zuan hanya dapat memperbaiki kondisi tubuh untuk sementara waktu terlebih dahulu. Jadi, dia telah memutuskan untuk menggunakan ki-nya sendiri untuk membantu membuka meridiannya. Setelah meridian melebar, kultivasi Huanzhao akan segera menjadi jauh lebih cepat. Kedengarannya mudah, tetapi pada kenyataannya, prosesnya cukup sulit. Bagaimanapun, meridian adalah bagian tubuh yang paling lemah. Bahkan lebih sulit bagi meridian yang setipis rambut untuk menahan kekuatan eksternal. Pertama, proses ini membutuhkan seseorang yang kultivasinya sangat tinggi, dan tidak keberatan menghabiskan banyak ki mereka sendiri untuk membantu orang lain memperluas meridian mereka. Bahkan saat itu, selama orang itu sedikit ceroboh, mereka dapat meledakkan meridian pasien dan membunuh mereka. Itulah sebabnya di dunia nyata, sangat sedikit yang melakukan hal seperti itu. Risiko versus imbalannya terlalu tidak seimbang. Biasanya, hanya tetua klan yang akan meningkatkan tubuh murid klan mereka yang paling luar biasa, sehingga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, untuk murid dengan bakat yang lebih biasa, tidak ada yang pernah mencoba menggunakan proses seperti itu pada mereka. Terlalu mudah bagi pengguna teknik tersebut untuk merusak kultivasi mereka sendiri, seringkali kehilangan satu dekade kultivasi yang diperoleh dengan susah payah karena suatu kecelakaan. Selain itu, mudah bagi masalah lain untuk terjadi, seperti meridian yang terlalu rapuh dan pecah. Kesulitan hal seperti itu terlalu tinggi, jadi daripada membuang-buang semua upaya itu, lebih masuk akal untuk memelihara mereka dengan bakat yang lebih baik. Meski begitu, Zuan tidak memiliki masalah seperti itu. Dia tidak memiliki kewajiban terhadap klan, dia selalu melakukan hal-hal sesuka hatinya. Dia merasa bahwa membantu Huanzhao itu penting, jadi dia tentu tidak keberatan menggunakan sedikit ki untuk membantunya. Selain itu, sutra pemakan surga yang dia kembangkan cukup unik. Dia telah menyerap cukup banyak ki dari pertempuran besar untuk memulai, jadi itu adalah kesempatan yang sempurna untuk menggunakan sebagian untuk membantu memelihara Huanzhao. Di atas semua itu, kultivasinya saat ini memberinya kendali yang sangat tepat atas ki, sehingga tingkat bahayanya berkurang secara substansial. Duduklah dengan benar dan jangan bergerak. Aku sedang mencoba melebarkan meridianmu sekarang. Masalah besar dapat dengan mudah terjadi jika terjadi kecelakaan, Zuan memperingatkan. Tidak apa-apa, jika kakak ipar akhirnya melumpuhkanku, aku bisa mengandalkanmu seumur hidupku, kata Chu Huanzhao sambil terkekeh. Zuan terdiam. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus memuji gadis ini sebagai orang yang berpikiran terbuka atau bodoh. Jari-jarinya terus-menerus mengetuk-ngetuk tubuhnya. Dia harus mengakui bahwa tubuh wanita muda ini cukup mungil dan lentur, sensasi yang sama sekali berbeda dari tubuh Liu Ning yang kekar. Dia takut menghancurkannya karena menggunakan terlalu banyak kekuatan. Zuan tiba-tiba merasa sedikit menggelikan. Skill jari bersinar miliknya yang awalnya dirancang untuk pembantaian kini telah berkembang hingga sejauh ini. Pencipta skill asli itu pasti akan mati karena marah, bukan? Sementara itu, dua orang berjalan berdampingan menaiki gunung. Salah satu dari mereka mengenakan stocking sutra hitam dan memiliki ekspresi dingin, dia, tentu saja, Jiang Luofu. Ada seorang pria parubaya di sebelahnya dengan kumis panjang dan tipis. Seluruh penampilannya tampak agak menyedihkan. Aku tidak menyangka kau akan kembali, kata Jiang Luofu dingin. Pria parubaya di sebelahnya berkata sambil mendesah,
Guru sudah pergi, jadi bagaimana mungkin aku tidak kembali dan melihatnya? Guru meninggal di ruang bawah tanah rahasia. Kami bahkan tidak bisa memberikan penghormatan terakhir kepada jasadnya, kata Jiang Luofu, tampak sedih. Pria parubaya itu terdiam sejenak, lalu berkata, saya akan mencoba berbicara dengan utusan baru itu. Dia menyaksikan kematian guru. Benar, siapa orang itu? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya selama ini? Dia sebenarnya kenalan lamamu, kakak kedua, atau haruskah aku memanggilmu kakak ipar? Jiang Luofu menjawab dengan ekspresi yang bertentangan, seolah-olah dia sedang memikirkan kakak perempuannya. Pria parubaya itu tentu saja Ji Dengtu, yang merupakan murid kedua akademi. Seorang kenalan lama, Ji Dengtu bertanya, sedikit bingung. Meski begitu, Jiang Luofu tidak memberitahunya, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar sambil kesal. Saat mereka mengobrol, mereka tanpa sengaja tiba di puncak gunung. Jiang Luofu melihat ke gubuk kecil di depannya, berkata, kita sudah sampai. Pemberi persembahan baru ada di dalam. Ji Dengtu hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara malu tiba-tiba berteriak, kakak ipar, bersikaplah lebih lembut. Sakit. Jiang Luofu dan Ji Dengtu terdiam, bab 1945, bersatu kembali dengan Xiaoxi. Sementara itu, Zuan membantu Huan Zhao memperluas meridiannya. Awalnya baik-baik saja, tetapi lama-kelamaan, ia juga mulai berkeringat. Bukan karena ia lelah, tetapi proses itu merupakan sesuatu yang benar-benar menguji tekadnya. Dia akhirnya mengerti mengapa hal-hal seperti akupuntur merupakan rahasia yang diwariskan ayah kepada anak laki-lakinya dan ibu kepada anak perempuannya. Bahkan antara guru dan murid, keterampilan seperti itu hanya dapat diberikan kepada sesama jenis, karena kontak fisik tidak dapat dihindari. Mudah untuk mengembangkan perasaan yang tidak diinginkan dalam konteks itu. Namun, Chu Huanzhao adalah tipe wanita muda yang tidak memiliki banyak keraguan. Dia terus terengah-engah sambil mengerang. Suara-suara menawan yang dibuatnya benar-benar dapat membuat siapapun tergila-gila. Semua pakaiannya juga basah oleh keringat, menjadi hampir transparan. Tubuhnya mulai terasa seperti lumpur lunak, sangat berat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar padanya. Itu bukan karena dia memiliki pikiran buruk, tetapi lebih karena memperluas meridian yang benar-benar sangat menyakitkan. Setelah terus-menerus berguling-guling, dia benar-benar kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Di antara itu dan kesan baiknya terhadap saudara iparnya, dia sama sekali tidak waspada. Tetap saja, hal itu malah membuat segalanya menjadi sulit bagi Zuan. Huanzhao tidak mengerti cara dunia dan tidak waspada terhadap manusia, tetapi Zuan adalah karnivora total. Ada terlalu banyak pikiran buruk yang memenuhi benaknya. Meski begitu, dia jauh berbeda dari sebelumnya. Keinginannya sangat kuat dan dia dengan cepat tersadar dari linglungnya. Dia mengeluarkan satu set pakaian dan menutupi tubuhnya. Kamu harus kembali ke kamar samping dan beristirahat. Jangan sampai masuk angin. Selain itu, setelah kamu sedikit pulih, gunakan metode baru yang hanya aku ajarkan kepadamu untuk mengalirkan darah melalui meridianmu. Dengan begitu, meridianmu tidak akan menyusut lagi, Zuan mengingatkannya. Dia memastikan untuk menyisakan sedikit ruang di tubuhnya untuk membantunya. Dengan mempraktikkannya saat ini, melakukan hal itu tidak terlalu sulit. Betapapun bodohnya Chu Huanzhao, dia tetap mengerti betapa besarnya kesempatan yang dia terima hari ini. Jika orang lain, siapa yang akan membantu memperluas meridiannya dengan begitu sabar? Tetap saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sambil berkata, kakak, aku ingin beristirahat di sini. Aku tidak ingin pindah. Zuan berkata dengan tidak sabar, aku masih harus membantu orang lain memperluas meridian mereka. Baiklah, kalau begitu aku pergi, kata Chu Huanzhao sambil menjulurkan lidahnya. Setelah melalui proses itu sendiri, dia tahu betapa berbahayanya proses itu. Dia tidak ingin tinggal di sini dan mengganggunya. Namun, ketika dia tiba di pintu, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum menawan pada Zuan, sambil bertanya, kakak ipar, mengapa kamu menyembunyikan pedangmu di celanamu? Itu benar-benar mengganggu sebelumnya. Kamu harus mengubah posisi, atau pedang itu mungkin akan menusuk mereka juga, hehe gelombang. Kemudian, dia pergi sambil tertawa cekikikan. Rok pendeknya berkibar tertiup angin, memperlihatkan kakinya yang ramping dan lurus. Dia penuh dengan kemudahan,
memancarkan kecantikan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan keseksian Jiang Luofu yang dewasa dan seperti kakak perempuan. Zuan tertegun. Apakah aku sedang digoda oleh bocah nakal itu? Mereka semua bilang dia tidak tahu apa-apa, tapi menurutku dia sebenarnya tahu banyak. Chu Huanzhao tampak kesakitan saat pergi. Dia tidak lagi melompat-lompat, sebaliknya, dia berjalan sambil bersandar di dinding, seolah-olah dia baru saja menahan rasa sakit yang luar biasa. Chu Yuzhao dan Murong Qinghe sama-sama membelalakkan mata mereka saat melihat itu. Mereka tampak tidak percaya. Apakah kamu baik-baik saja? Chu Yuzhao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bagaimanapun, mereka adalah saudara perempuan. Meskipun mereka selalu bertengkar seperti biasa, dia masih merasakan sedikit kemarahan yang wajar ketika dia melihat saudara perempuannya dirusak seperti ini. Aku baik-baik saja, kakak ipar menyuruhku untuk mengantarmu masuk. Dia punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu, kata Chu Huanzhao sambil menyeringai. Heh, kawan kecil, mari kita lihat bagaimana jadinya kamu. Hah, dia memanggilku juga, seru Chu Yuzhao, wajahnya langsung memerah. Jangan bilang kalau adik kedua tidak cukup untuk menjadi kakak ipar, dan dia bahkan menginginkanku untuk. Meskipun aku tidak keberatan, ini hanya terasa sedikit aneh. Kakak Chu, cepatlah masuk. Kakak Zhu mungkin punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu, kata Murong Qinghe tanpa panik. Di matanya, kakak Chu tetaplah seorang pria pada akhirnya, meskipun dia sedikit lebih tampan. Chu Yuzhao menggertakkan giginya. Akhirnya, dia menguatkan tekadnya dan memasuki ruangan dengan ekspresi berani. Murong Qinghe hendak bertanya kepada Chu Huanzhao apa yang telah terjadi, tetapi Huanzhao sudah sangat lelah sehingga dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah melambaikan tangannya. Murong Qinghe ditinggalkan sendirian di luar. Sementara itu, Chu Yuzhao baru saja memasuki ruangan. Dia berdiri di dekat pintu dan tidak berani mendekat. Dia bertanya dengan ragu-ragu, untuk apa kakak ipar membutuhkanku? Tutup pintunya dulu, jawab Zuan. Hah? Oh, kata Chu Yuzhao sambil menutup pintu. Dia bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Iklan oleh Pub Future. Zuan tampaknya merasakan kegugupannya, dan berkata, jangan khawatir. Meskipun awalnya mungkin terasa sedikit menyakitkan, kamu akan terbiasa dengan hal itu. Chu Yuzhao tercengang. Kakak ipar menginginkanku. Kakak kedua sangat tidak berguna, dia bahkan tidak bisa memuaskannya. Kakak ipar, ini tidak pantas, bukan? Chu Yuzhao tergagap. Adik perempuan Qinghe masih di luar, dan dia dan saudara perempuan kedua baru saja. Apa yang tidak pantas dari ini? Cepat buka bajumu, kata Zuan dengan kesal. Murong Qinghe masih menunggu di luar, tetapi dia masih harus menyelesaikan urusan dengan Yuzhao terlebih dahulu. Hah, seru Chu Yuzhao, wajahnya memerah sepenuhnya. Namun, tangannya secara refleks mulai membuka kancing bajunya. Saat dia tersadar dari lamunannya, dia bahkan mulai merendahkan dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang sedang saya lakukan saat ini? Namun setelah memikirkannya kembali, dia tetap melanjutkan melepas pakaiannya. Sementara itu, Zuan bertanya-tanya apakah ia harus sedikit mengubah buku panduan kultivasi yang telah diberikannya. Namun, ketika ia mengangkat kepalanya, ia terkejut. Ia berkata, tidak perlu melepasnya terlalu banyak, cukup lepaskan pakaian luarmu. Itu terutama untuk menghilangkan panas saat mentransfer Qi nanti. Kalau tidak, pakaian Chu Yuzhao bisa jadi transparan karena keringat, seperti milik kakaknya. Mentransfer Qi, ulang Chu Yuzhao, tertegun. Tiba-tiba dia bertanya-tanya apakah dia salah paham. Apakah Huanzhao tidak memberitahumu apapun? Zuan menjawab dengan heran. Aku akan membantu kalian memperluas meridian. Mungkin akan sedikit sakit dan kalian mungkin akan merasa sedikit panas. Ketika mendengar penjelasannya, Chu Yuzhao kini tahu bahwa dia pasti salah paham. Pipinya memerah. Ah, aku sangat marah. Huanzhao menipuku agar aku mempermalukan diriku sendiri. Kemudian, Zuan memulai proses yang sama yang telah dilakukannya sebelumnya, membantunya memperluas meridiannya. Novel yang ditunda pada novel.com. Sementara itu, Murong Qinghe membaca buku panduan kultivasi yang diberikan Zuan kepadanya. Hanya saat bersama kakak laki-laki Chu, dia tampak seperti orang yang sangat romantis. Biasanya, dia adalah orang yang rajin belajar, kalau tidak, dia tidak akan terkenal di ketentaraan di usia yang begitu muda.
Tiba-tiba, dia mendengar suara kakak laki-laki Chu dari dalam, berkata, "Kakak ipar, pelan-pelan saja." Sakit, matanya terbelalak. Apa yang sedang terjadi? Dia masih bisa mengerti apa yang terjadi saat Chu Huanzhao meneriakkan hal serupa sebelumnya, tetapi mengapa kakak laki-lakinya Chu juga berteriak seperti itu? Apakah kakak Zhu menyukai pria? Kakak Chu cukup tampan, jadi tidak heran dia menyukainya. Tunggu, itu bukan bagian terpenting. Yang terpenting adalah kakak Chu sedang diganggu sekarang. Dia secara refleks mengeluarkan tombaknya untuk menyelamatkannya. Dia khawatir tentang kekasihnya, tetapi juga khawatir bahwa kultivasi kakak laki-laki Zhu terlalu tinggi, dan bahwa dia tidak akan menjadi tandingannya. Jiang Luofu dan Ji Dengtu baru saja tiba. Mereka juga panik saat mendengar suara itu. Ji Dengtu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tidak salah lagi, ini adalah ruangan pemberi persembahan, tempat paling suci di akademi yang tak tertandingi. Iklan oleh Pub Future. Mengapa sekarang tampak seperti rumah bordil? Apakah kita datang di waktu yang salah? Pemberi persembahan baru ini tampaknya cukup pandai bermain-main, kata Ji Dengtu. Ketika dia melihat senyum aneh di wajahnya, Jiang Luofu melotot padanya dan membalas, "Apakah menurutmu semua orang sama putus asanya denganmu? Pasti ada kesalahpahaman di sini." Karena itu, dia berdeham dan berseru, "Pembebas, saudara kedua telah kembali." "Apa?" Sebuah suara menjawab, terdengar terkejut dan senang. Pintu pun terbuka dengan cepat. Zuan baru saja mendengar dari Sen Suzi bahwa saudara kedua mungkin satu-satunya yang tahu tentang Hollow Cicada Leaves dan hal-hal semacam itu. Namun, saudara kedua mereka berada di kota Bright Moon. Dia tidak pernah menyangka orang itu akan datang jauh-jauh ke sini. "Itu kamu," Ji Dengtu berseru kaget. Dia telah mencoba mencari tahu siapa utusan baru dari Jiang Luofu, tetapi dia tidak pernah memberitahunya, hanya mengatakan bahwa itu adalah seseorang yang dia kenal. Namun, itu hanya membuatnya semakin kesal. Dia mulai bertanya-tanya siapa yang dia kenal, tetapi kemudian dia menyadari bahwa pilihan yang paling mungkin adalah kakak senior yang hebat. Bagaimana dia bisa berharap untuk bertemu dengan bocah nakal dari kota Bright Moon itu? Ketika dia memikirkan bagaimana bocah nakal ini telah memanfaatkan putrinya, dia bahkan merasa sedikit marah. Keduanya saling menatap, tetapi Murong Qinghe tidak peduli dengan itu. Dia segera melihat ke dalam ruangan dan bertanya, "Bagaimana dengan kakak Chu?" Dia kebetulan melihat Chu Yuzhao tergesa-gesa mengenakan pakaiannya, dengan kepala tertunduk dan wajah memerah. Sekarang, ketiga orang di luar semuanya tampak sangat aneh. "Kamu," bahkan Jiang Luofu menatap Zuan dengan tidak percaya. "Nak, bagaimana kamu akhirnya menyukai pria?" Ji Dengtu bertanya, meskipun dia sama sekali tidak yakin. Lagi pula, mereka berdua pernah berbagi novel porno sebelumnya, jadi dia paling tahu selera orang ini. "Bukan seperti yang kalian pikirkan," jawab Zuan. Ia tahu bahwa mereka salah paham saat melihat ekspresi mereka. Ia pun segera menjelaskan apa yang sedang dilakukannya. Yang lain menghela napas lega setelah mendengar kebenarannya. Jiang Luofu berpikir, ternyata aku tidak salah menilai orang ini. Murong Qinghe senang karena kakak Chu tidak dilecehkan. Namun, dia bahkan lebih malu karena salah paham terhadap kakak Zhu. Ji Dengtu berseru kaget, "Memperluas meridian orang lain melalui cara eksternal. Kultivasimu benar-benar menjadi setinggi itu." Dia adalah dokter akademi, jadi dia tentu tahu betapa sulitnya itu. Bahkan dia, dengan keterampilan pengobatannya, tidak dapat melakukannya. Ketika dia melihat keterkejutan di wajahnya, Jiang Luofu merasa sangat senang. Dia berkata, "Apakah kamu masih belum tahu? Dia melancarkan pembantaian besar-besaran di ibu kota 2 hari yang lalu, membunuh banyak master dan grandmaster. Dia bahkan membunuh seorang dewa bumi dalam sekejap." Ji Dengtu tercengang. Dia selalu sedikit linglung selama beberapa tahun terakhir, tidak terlalu peduli dengan masalah dunia luar yang sama sekali. Selain mengetahui kematian gurunya dan memutuskan untuk kembali jalan-jalan, ia hanya menghabiskan seluruh perjalanan dengan minum-minum, dan tidak repot-repot mencoba mencari tahu kejadian terkini. Namun, dia tahu bahwa dengan kepribadian kakak iparnya, dia bukanlah tipe yang bisa diajak bercanda. Dia bahkan tidak akan berbohong. Keterkejutan mendengar, membunuh seorang bumi abadi seketika, terlalu besar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan beberapa kali mengitari Zuan, sambil bertanya, "Nak, kamu tidak dirasuki oleh seseorang, kan?"
Zuan menjawab dengan kesal, menurutmu siapa yang bisa melakukan hal itu jika mereka merasukiku? Mungkin saja kaisar anjing itu, siapa tahu. Ji Dengtu ganas. Mudah untuk mengetahuinya. Apa kelanjutan dari kisah Guru Bai? Jiang Luofu bertanya, lalu mengulangi, Guru Bai. Apakah ada guru bermarga Bai di akademi? Zuan membalas dengan kesal, kamu bilang begitu hanya karena kamu menginginkan sekuelnya, kan? Sekarang setelah mereka membicarakan hal-hal yang biasa mereka bicarakan, keduanya langsung merasa lebih dekat. Hehe, aku agak tidak sabar untuk itu, kata Ji Dengtu, lalu menyuarakan keterkejutannya. Tunggu sebentar, kamu sekarang kepala sekolah, jadi orang yang cocok dengan deskripsi guru Bai di akademi ini seharusnya. Jiang Luofu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kau lihat dariku? Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakannya, dia tahu dari ekspresinya bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Zuan hampir tersedak. Dia berkata, jangan berhayal, itu hanya fiksi. Itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Dia khawatir akan mempermalukan Jiang Luofu jika dia tahu, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan, bertanya, baiklah, mengapa aku tidak menemui Xiaoxi? Dia baru saja mengenang wanita muda itu. Dia tidak menyangka akan bertemu ayahnya secepat ini. Bagaimanapun, Ji Dengtu sangat menyayangi puting susunya yang berharga. Tidak mungkin dia akan meninggalkannya sendirian di Bright Moon City. Dia pergi minum obat, kata Ji Dengtu. Tiba-tiba dia menjadi waspada, seolah-olah dia sedang melihat seekor babi yang akan menelan mutiaranya. Dia berkata, dasar bocah sialan, jaga jarak dari Xiaoxiku. Sebaiknya kau tidak melihatnya.